Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 11 IPA 3, akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami yaitu mengenai penjelajahan bangsa Inggris. Yang disusun oleh Anggi Prastika, Chandrika Dewi, Dewi Puspita, Diah Ayu Yulianti, Mega Sundari, Muhammad Sobirin, Muhammad Fatih, Putri Ade Munari, Rizky Taufik Hidayat. Ada beberapa yang akan kami jelaskan, diantaranya yaitu latar belakang, proses penjelajahan, dampak, dan nilai-nilai hidup. Latar belakang. 1. Pencarian rempah-rempah. Sama seperti bangsa Eropa lainnya, yaitu Spanyol, Belanda, dan Portugis, latar belakang Inggris menjajah Indonesia adalah untuk menguasai rempah-rempah yang mereka ibaratkan dengan mutiara dari timur. Dengan menguasai Indonesia, khususnya Pulau Jawa, saat itu Inggris berambisi untuk menguasai Nusantara secara keseluruhan. 2. Berdagang. 3. Menguasai jalur laut. 4. Mencari daerah pasaran bagi produk-produk Inggris. 5. Gold, glory, dan gospel atau kepentingan 3G juga menjadi bagian dari semangat penjajahan Inggris. Proses penjelajahan. Orang-orang Inggris ternyata juga tertarik untuk mengikuti orang-orang Eropa lain untuk mencari tempat baru di daerah timur. Penjelajahan Inggris dimulai pada abad ke-18 setelah berhasil mewujudkan revolusi industri di negerinya. Para penjelajah Inggris diantaranya yaitu 1. Sir Francis Drake, berlayar dari Inggris ke arah barat. Dalam pelayarannya, dia membawa rombongannya ke Ternate dan membawa rempah-rempah. Dia terus pulang ke negerinya dan sampai di Inggris pada tahun 1580. 2. James Lancaster dan George Raymond, berlayar pada tahun 1591. Mereka berhasil sampai ke Penang dan Aceh. 3. Sir Henry Middleton melakukan pelayaran kedua EIC pada tahun 1604. Beliau mencapai Ternate, Tidore, Ambon, dan Belanda. 4. William Dampier. Pada tahun 1688, ia melakukan pelayaran ke Australia dan melanjutkan ke pantai utara. 6. James Cook. Pada tahun 1770, Cook melakukan pelayaran ke pantai timur Australia. James Cook juga dibilang sebagai penemu benua Australia. Berikut merupakan peta proses penjelajahan bangsa Inggris. Kemudian dampak. Dampak yang ditimbulkan dari penjelajahan bangsa Inggris diantaranya yaitu 1. Ketika Raffles memiliki Nusantara, ia memegang 3 prinsip. Pertama, rakyat tidak dipaksa untuk menanam satu jenis tanaman. Kedua, peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan. Ketiga, para petani yang menggarap tanah dianggap sebagai penyewa tanah milik pemerintah. 2. Tidak seperti William Daendels, tindakan Raffles dalam ekonomi dapat dikatakan memajukan daripada merugikan. Dampaknya adalah penghapusan sistem monopoli yang dikemukakan Belanda. Pajak yang dapat dibayar dengan uang maupun hasil produksi. Ditempatkannya sistem unit administrasi di desa diharapkan menjadi lebih baik. Selain itu, dampak dari membagi Pulau Jawa menjadi 16 karesidenan membuat sistem pemerintahan berubah. Juga dari pemerintahan pribumi menjadi pemerintahan yang bercorak barat. Tetapi, sistem-sistem yang dikemukakan oleh Raffles memiliki beberapa kendala. Dampak lain yang ditimbulkan yaitu pada tahun 1811, Inggris mampu menguasai daerah jajahan Belanda. Maka, Belanda harus menandatangani kapitulasi Tuntang tanggal 18 September 1811 yang isinya daerah jajahan Belanda diserahkan kepada Inggris. Tentara Belanda menjadi tawanan Inggris, orang-orang Belanda dapat menjadi pegawai Inggris. Kemudian nilai-nilai hidup. Pertama, jika pergi ke suatu tempat, janganlah berbuat hal yang tidak baik, melainkan hal yang baik dan yang sepatutnya dilakukan. Kedua, kita harus pantang menyerah, jangan melihat masalah yang dihadapi. Ketiga, kita tidak boleh rakus dalam apapun. Keempat, kita harus bisa berpikir positif dan disebarkan ke orang lain. Dan di antara nilai-nilai hidup tersebut, kita juga harus memperkokoh persatuan dan kesatuan. Oke teman-teman, terima kasih.
telah menyaksikan video kami. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ataupun ada kesalahan dalam pengucapan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.